Melo, Anasu Muraka, Puji Tuhan. Apa sadar kematian bukan ingin mati cepat atau cepat-cepat mau mati, tapi sadar kematian di depanku selalu. Adalah seorang teolog besar asal Swiss yang sering dianggap hanya satu yang saya akan katakan kepada Tuhan, Tuhan yang murah hati. Tuhan juga mengingatkan kita bahwa ada orang-orang yang telah mengajarkan dan meneladankan balik, pulang, jangan tersesat. Beri hatiku selalu bersyukur, membuatku mengerti arti keluh. Pelita hidupku, Yesus mungkin. Kami bersyukur juga meski dalam peristiwa duka itu, tapi keluarga sekalian sebentar akan kembali. Tuhan tuntun sertai, tibakan di rumah kami dengan penuh selamat. Sama-sama di rumah duka di tempat ini untuk memberikan penghiburan buat keluarga yang berduka. Dan atas nama pendeta dan segenap majelis, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita bersama-sama di rumah duka di tempat ini untuk memberikan penghiburan bagi keluarga besar yang berduka cita. Ibadah kita pada malam hari ini adalah ibadah penghiburan yang kedua atas terpanggilnya orang tua kekasih kita yang dengan hormat kami sebut namanya Bapak almarhum Yakob Kare. Dan dalam ibadah kita sebentar kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Amelia Asnan STH. Ibu Pendeta saat ini melayani di Jemaat Efrata Andono. Dan kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan segera masuk dalam ibadah kita pada malam hari ini. Dan dengan kasih kami persilakan Ibu Pendeta untuk mengambil tempat. Kawan yang sama dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bung Melo, Anasu Muraka. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, kita bersyukur meskipun kita dalam suasana duka, tapi Tuhan masih menghimpunkan kita di tengah keluarga duka di tempat ini untuk sama-sama memohon pertolongan Tuhan sehingga keluarga tetap dikuatkan dalam menerima peristiwa duka yang terjadi. Ibadah penghiburan bentuk 2, halaman 4. Panggilan beribadah. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi selalu ayat 1 dan ayat 2 dalam versi Toraja nomor 56.
Tuhan pencipta langit dan bumi serta segala isinya, yang memelihara kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus turun ke atas kamu sekalian. Jemaat silakan duduk kembali. Kembali kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 344 versi Toraja ayat 1 dan ayat 3, pujian nomor 62. Persilakan persembahan pujian dari keluarga dan disusul dengan persembahan pujian dari PKB Sion Unaha. Disilakan dengan kasih. Dari kasih Tuhan, sahabatku
ungkapkan kasih sayang-Mu. Di antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerang, ku cari kuasa-Mu, ku cari di dalam doaku. Lihatlah kekir hati ini, lihatlah kekir hatiku Tuhan. Ku sebut dan ku sebut nama-Mu ya Bapa. Ku ketuk dan ku ketuk di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu dan tiada yang dapat memberikan kelegaan dikala kebimbangan mengintip di hatiku, tak berdaya Tuhan. Pegang tanganku dan berjalanlah Kau di depanku selalu, agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Antara beban hidup yang kian berat dan tantangan hidup yang semakin menyerang, ku cari kuasa-Mu, ku cari di dalam doaku. Lihatlah kekir hati ini, lihatlah kekir hatiku Tuhan. Sebut dan ku sebut nama-Mu ya Bapa. Ku ketuk dan ku ketuk di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu dan tiada yang dapat memberikan kelegaan dikala kebimbangan mengimpit di hatiku, tak berdaya Tuhan. Pegang tanganku dan berjalanlah Kau di depanku selalu, agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Agar di dalam setiap langkah aku tahu Tuhan Engkau besertaku. Mari berdoa. Di pelataran duka ini kami tertunduk, seraya membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan suara-Mu. Kami percaya bahwa hanya kebenaran firman-Mu lah yang memampukan kami untuk dapat mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup ini. Bahkan akan memampukan kami untuk melewati peristiwa duka sekalipun yang Engkau izinkan terjadi. Itulah yang akan menolong dan menghibur kami lewat kebenaran firman-Mu. Sebab itu ya Tuhan, berkuasalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu atas hati dan pikiran kami. Sekiranya ada kuasa kegelapan, roh-roh jahat
pikiran kami yang sia-sia, yang membuat kami sulit mengerti firman-Mu. Kami tolak kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah otoritas Allah yang boleh bekerja dari awal, pertengahan, hingga selesainya bersabda bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 29 sampai 33 dan Kejadian 50 ayat 1 sampai 7. Kejadian 49 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-33 dan pasal 50 ayat 1 sampai 7. Begini bunyi firman Tuhan. Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron orang Het itu, dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Pasal 50 ayat 1 sampai 7. Lalu Yusuf merebahkan dirinya, mendekap muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Firaun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali. Lalu berkatalah Firaun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya, dan dari semua tua-tua dari tanah Mesir. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, mendengar, dan lebih berbahagia lagi ketika kita bersedia melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas. Malam hari ini kita akan melihat bersama tentang sadar kematian. Bapak Ibu yang kekasih, sadar kematian bukan ingin mati cepat atau cepat-cepat mau mati. Tapi sadar kematian adalah sikap kita bagaimana yang menyadari betul bahwa ternyata kematian itu setiap orang akan mengalaminya. Sehingga setiap orang yang menyadari dia akan mempersiapkan kematian itu untuk dia jemput dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, sama seperti ketika seorang anak yang akan lahir, maka kita akan mempersiapkan alat-alat yang ia perlukan ketika ia lahir nanti. Tetapi kadang-kadang mau mempersiapkan diri tentang kematian, pasti kita bilang, jangan dibikin peti cepat-cepat, jangan bikin patah nih cepat-cepat. Kadang-kadang kematian kita anggap sebagai sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Saudara-saudara, Calvert adalah seorang teolog besar asal Swiss yang sering dianggap ya sungguh luar biasa
dalam kehidupannya abad 20, dia banyak sekali menulis tentang dogma gereja. Bapak Ibu saudara-saudara, salah satu buku yang pernah ditulisnya dari 13 jilid lebih, 6 juta kata, dan total lebih dari 9.000 halaman. Saat pemakaman Karbar, ia dikunjungi oleh seorang teolog besar juga, temannya, Hanskin. Ia pernah menceritakan, Karbar pernah menceritakan kepada sahabatnya ini. Ia berkata bahwa saya tidak akan mengatakannya. Hanya satu yang saya akan katakan kepada Tuhan. Tuhan yang murah hati. Saya orang berdosa yang paling malu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, seorang teolog besar yang sangat rendah hati. Dia sadar betul bahwa kematian pasti akan menjemputnya. Tidak ada yang patut dia banggakan, termasuk semua karya-karyanya, tulisan-tulisannya. Yang paling utama baginya adalah keselamatan jiwanya yang ia alami semua karena anugerah. Ia mempersiapkan Tuhan memanggil. Tidak ada sesuatu saudara yang kekasih, Tuhan akan lagi. Yakub pun juga disebut sakit, pasal 48 ayat 1. Yakub meninggal di usia 147 tahun. Dan orang-tua terkasih di sini biasa Tuhan anugerahkan hampir 100 tahun. Kalau kita mencapai umur Musa, terakhir Allah berfirman soal umur manusia 120 tahun. Hanya Musa belum kabur, kekuatannya belum hilang. Berbiasa Bapak Ibu. Kalau sampai 97 tahun Tuhan karuniakan dalam kehidupan Allah, semua karena anugerah, semua karena pemberian. Kita tidak pernah tahu berapa lama kita. Apakah mencapai angka 70, 80, 90? Yakub meninggal usia 147 tahun. 17 tahun dia habiskan di Mesir. Menjelang kematiannya, apa yang ia lakukan? Dalam pasal 47 ayat 29a, ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, ungkapan ini menunjukkan bahwa di tengah saudara yang kekasih, ia memberkati mereka, anak-anaknya dan juga cucu-cucunya. Pasal 49, yakni anak-anak Yusuf, Manasye dan Efraim. Pasal 48, Yakub tidak saja memberkati anak-anaknya, tetapi tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang ditentukan kepada mereka masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudara, ia juga memesankan tentang pemakamannya. Kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua di ladang Efron, orang Het itu. Yakub menunjukkan tempat di mana ia harus dimakamkan. Memang pemakaman bagi sebagian orang sangat debutan. Pemakaman juga mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita saat ini, ternyata ada orang-orang yang telah mendahului kita, ada leluhur-leluhur kita yang pernah ada. Melalui mereka lah Tuhan pakai untuk melahirkan kita.
di dunia. Dan ketika ada makam, kita datang berkunjung di makam dengan untuk berdoa, minta nomor. Oke, sampai berapa siapa yang mau muncul. Dan pasang nomor. Aku karena ambil ini suka ini ballo, dibawakan ballo di kuburan. Ini juga suka bir. Ya, kita pergi lihat lagi kuburan, kita bawakan bir. Terus kita biskuit. Banyak tetangga suka makan biskuit deh. Oh lagi ada ballo. Ada juga seng. Waduh, anak-anak Pak Intip nanti itu kalau sensor taruh situ nanti datang ambil. Kapan bawa pemakaman itu dia masih mau datang menikmati yang kita bawakan. Ya saat orang tua kita masih hidup tidak datang memang itu bawakan YouTube baik. Ya toh ada telepon, ada pulsa tak telepon. Ya, mama mau ya. Nunggu Tuhan datang kalian kedua menjemput orang-orang maju di dalam Tuhan. Kita dibesarkan dengan tangan-tangan mereka. Ya. Kemudian juga mengingatkan kita bahwa ada orang-orang yang telah mengajarkan dan meneladankan jasadnya ditaruh di Mesir, tetapi dibawa di tanah Kanaan. Pasal 50 ayat 5. Di sanalah tempat yang dipesankan Yusuf anaknya yang notabene penguasa di Mesir. Jadi teman-teman, hidup di masa kini kita meneladani juga kehidupan seorang Yakub yang tidak saja punya pesan soal pemakamannya secara fisik, tapi Yakub memastikan berkat-berkat rohani sekaligus berkat-berkat jasmani. Kita tidak pastikan bahwa kita bagi saja harta warisan, soalnya kadang-kadang kalau ambek so pergi, kadang-kadang saudara-saudara bakalai gara-gara warisan. Sebidang tanah, kadang-kadang baku potong kakak adik, baku bombe 10 tahun, 5 tahun, 17 tahun, bahkan sampai mati. Gara-gara tidak jelas itu tanah diwariskan ke siapa. Berebut warisan. Nah, tidak saja pastikan apa yang kita berikan kepada mereka, tetapi kita pastikan bahwa mereka tidak keluar dari jalur. Pulang, jangan tersesat. Kita harus pastikan, ya soal dia mau putuskan kembali atau tidak ya urusan dia. Tapi sebagai orang tua yang menyadari betul bahwa kita harus wariskan iman kita. Setelah kita tiada nanti, kita pastikan anak-anak kita ada di dalam Tuhan. Mau ada warisan tanah, sawah, kebun cengkeh, itu perkara lain. Tapi yang pasti warisan iman akan mengantarkan dia pada kekekalan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, yang dilakukan oleh Yakub. Selaku orang percaya kita mempersiapkan diri dengan baik, karena kematian ini dapat saja terjadi kapan saja, di mana saja. Baik itu orang tua ataupun orang muda, sakit ataupun sehat. Kita masih kadang-kadang lihat baik-baik saja, nyata tiba-tiba Tuhan panggil. Dan tidak berdasarkan usia, tidak berdasarkan abjad. Kalau berdasarkan abjad saya sudah duluan, karena namaku A. Omset paling duluan, paling belakangan, karena Z namanya loh terakhir. Tapi sayangnya tidak berdasarkan abjad. Kita tidak tahu kapan ini kita masih jalan-jalan atau duduk minum kopi. Tunggu dulu, nanti. Aduh, saya belum menikah. Bisa. Aduh, masih muda istriku. Tidak bisa. Kalau Tuhan sudah mau panggil. Nah, sebagai orang yang percaya kita menyadari betul bahwa mempersiapkan diri dengan benar, dengan baik, bahwa kematian pasti akan datang menjemput. Tangan kanan Firaun, tapi bagaimanapun dia tetap seorang anak. Dia tetap seorang anak yang kehilangan figur seorang ayah. Pasal 50 ayat 1. Yusuf menangisi. Sedih, ia menangisi serta mencium papanya. Yusuf memerintahkan tabib-tabib untuk merempah-rempahi ayahnya. Diperlukan waktu 40 hari. Ini bisa bayangkan 40 hari.
Tidaklah mengherankan ini dilakukan dengan baik karena Yusuf bukan saja cinta bapaknya, tapi dia mengasihi Tuhan. Kasih kata-kata kasar. Tiap hari kita kasih kata-kata mutiara. Jadi hatinya luka kita punya pasangan. Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Yusuf sungguh-sungguh mau menunjukkan kasihnya kepada Allah dan ia tunjukkan lewat pelayanannya kepada orang tuanya. Ia berikan penghormatan terakhir kepada orang tuanya secara layak. Dan itu bukan saja menjelang kematiannya atau saat sakitnya atau saat Jadi Yusuf tidak buat-buat perhatian yang ia tunjukkan kepada orang tuanya. Nah, itu gaya hidupnya dia mengenal Tuhan. Meski dia tahu saudara-saudaranya yang sudah jual dia, yang sudah hianati dia, ya, yang sudah kasar dengan dia, tetapi ia tidak menggunakan kesempatan kemanusiaannya untuk balas dendam. Tapi ia menunjukkan kasihnya yang tulus untuk saudara-saudaranya, kasihnya yang tulus untuk orang tuanya. Dan Yusuf membawa orang tua dan saudara-saudaranya ke Mesir, di tanah yang terbaik. Ramses pasal 47 ayat 11. Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Kematian itu sangat dekat. Menyadari kematian itu berarti kita mempersiapkannya dengan baik. Apa yang akan kita wariskan? Warisan iman terhadap anak-anak kita. Dan kita terus membangun relasi hubungan yang baik dengan anggota keluarga kita, dengan sesama selama kita masih hidup. Ya, sebagai wujud bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tak terlihat lewat kehidupan sesama. Terpuji Dia kekal selamanya. Amin. Firman-Nya. Efrata Ondonoho dan disusul dengan PKB Jemaat Efrata Ondonoho. Disilakan dengan kasih. Ajarku mengenal
selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal. Pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh. Kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah Bapa yang setia, tiada sekalipun ku ditinggalkan. Penghiburan yang ku rindukan selalu kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia, takkan kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya. Yesus, kaulah sumber pertolonganku yang dapat ku percaya.
Sidang penghiburan yang dikasihi di dalam Tuhan, kita akan membawa persembahan kepada Dia sebagai tanda syukur atas segala kebaikannya di dalam seluruh kehidupan kita. Persembahan dijalankan, kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian nomor 31, Kidung Jemaat 332. Solo dari Jemaat Getsemani, solo dari Bapak Ruben Sonda. Disilakan dengan kasih. Kuatkanlah hatimu
hatiku, pelipur duka lelaku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Yesus terang pelita hidupku, Yesus mutiara sanubariku. Juru selamat permata hatiku, pelipur duka laraku. Aku cinta padamu, oh Tuhan. Aku rindu belayan kasih-Mu. Dengan air mata yang menetes ini, ku bernyanyi, ku berdoa. Dengan air mata keharuman ini, ku memuji nama-Mu, Yesus. terus terberkati dalam kehidupan sehari-hari, dan biarlah puji-pujian tadi menjadi penghiburan juga bagi keluarga yang berduka di tempat ini. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan syafaat dan doa persembahan. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari berdoa. Di hadapan-Mu kami tertunduk, menaikkan pujian syukur kami atas kebesaran-Mu. Meski di tengah-tengah duka cita yang kami alami, yang dialami oleh keluarga besar di tempat ini, tapi kami masih
Biarlah Tuhan firman-Mu sungguh-sungguh memampukan kami untuk kami dapat lakukan dalam kehidupan kami, menjadi orang-orang yang mempersiapkan diri menyambut ataupun menghadapi kematian yang bisa datang kapan saja menghampiri kami. Sehingga kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, tetapi benar-benar kami menyadarinya, kami mempersiapkannya dengan baik selama kami masih hidup dalam dunia ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur juga meski dalam peristiwa duka ini, tapi keluarga berterima kasih karena sepanjang orang tua kasih mereka sakit dan dapat memberikan pelayanan, mereka masih dapat mendampingi, mendoakan istri terkasih, terus merawat semua kesempatan yang baik Tuhan beri dalam kebersamaan dengan almarhum. Selama mereka bersama dengan istri terkasih, selama bersama dengan anak-anak, menantu dan juga cucu-cucu. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan penghiburan-Mu yang akan senantiasa datang menghampiri istri terkasih dan seluruh anak-anak, menantu dan cucu yang Tuhan karuniakan. Bahkan saudara bersaudara, keponakan-keponakan, Tuhan tetap menolong, memberkati, dan seluruh kerukunan-kerukunan juga yang dapat membawa ungkapan duka cita mereka, Engkau juga tetap merahmatinya, Engkau juga tetap menolong. Bahkan warga jemaat yang boleh hadir dari berbagai tempat, hamba-hamba Tuhan yang boleh datang dari berbagai tempat, Tuhan juga yang akan senantiasa hadir dan memberikan penguatan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, kami juga menopang di dalam doa untuk rencana pemakaman almarhum Bapak Yakub Karre di hari Rabu yang direncanakan. Tuhan tolong Engkau yang akan memberikan kesempatan bagi keluarga untuk memberikan penghormatan yang pada Tuhan untuk hamba-Hamba-Mu, para penatua, diaken, pendeta, pastor gereja, bahkan warga jemaat yang memberikan pelayanan penghiburan di tempat ini. Terus Engkau berikan kekuatan. Sebentar akan kembali, Tuhan tuntun sertai, tibakan di rumah kami dengan penuh selamat dan tidak kekurangan suatu apapun juga. Bahkan malam hari ini, tangan-tangan kami telah terulur untuk memberikan persembahan diakoni kami bagi keluarga yang berduka. Tuhan, pemberian kami ini tidak seberapa, tetapi mengingatkan keluarga berduka bahwa mereka tidak merasakan sendiri duka cita mereka. Ada saudara-saudara seiman yang turut ikut merasakan akan kehilangan duka cita yang dialami oleh keluarga. Kami berdoa biarlah Tuhan ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan perbendaharaan setiap umat-Mu. Engkau tidak buat mereka kekurangan, tapi lewat ini semua menjadi cara di mana Tuhan akan kembali diagen, bahkan pemain organis. Kami juga pemberita firman-Mu. Tuhan tetap kembalikan kekuatan dan urapan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga pelayanan ini terus berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap menjaga dan melindungi akan keluarga di tempat ini. Biarlah kasih sayang Tuhan, cahaya wajah Tuhan senantiasa Tuhan arahkan bagi mereka dan bagi kami sekalian. Keselamatan bagi setiap kami. Amin. NKB 166 ayat 1 dan 2, pujian nomor 6. Sebuah rumah yang
kekasih-kekasih Tuhan, firman-Nya telah disampaikan. Tinggallah, ulanglah dalam damai sejahtera Allah, dan arahkanlah hati pikiranmu. Terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali, baru kita selesai bersaat teduh. Hadapan hadirat Tuhan kepada Bapa dalam surga, atas segala apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan mempercayakan pelayanan pada malam hari. Untuk pendeta, bahkan kami semua para penatua diaken, kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami pada malam penghiburan kedua. Biar apa yang kami lakukan Tuhan, semua kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan akan Bapa. Dan segala hormat dan kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu. Ampuni kami Tuhan, jika Engkau mendapati bahwa kami mencuri kemuliaan, dan biar Engkau melayakkan kami menjadi pelayan-pelayan yang melayani Engkau dengan sepenuh hati. Apapun yang kami lakukan hari ini, kiranya menjadi penghiburan bagi keluarga di tempat ini. Bahkan kami semua sidang jemaat. Kami bersyukur untuk segala kebaikan, dan kami mengucap syukur untuk semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih pelayanannya. Terima kasih pelayanannya, pendeta, makasih pelayanannya. Luar biasa. Ganti ke kembar. Ganti ke kembar loh nih. Keluarga dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapak Ibu, sidang penghiburan yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kami ada beberapa penyampaian yang akan kami sampaikan dari Jemaat Immanuel, bahwa besok adalah ibadah penghiburan malam ketiga, akan dilaksanakan di tempat ini, akan dimulai jam 6 sore. Besok pujiannya tadi, dan biarlah segala persembahan pujian kita persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Dan keluarga menyiapkan berkat untuk kita nikmati bersama-sama. Namun sebelum kita menerimanya, kami mohon kesediaan Bapak Penatua Mesak Tanam Payung Tasik untuk membawa kita di dalam doa. Bapak Ibu, kita akan menerima berkat Tuhan melalui kehidupan keluarga di tempat ini. Sebelum kita terima, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena pimpinan dan pemberian-Mu selalu nyata di dalam sepanjang kehidupan kami. Di tengah-tengah kedukaan ini, Tuhan sudah mengisi kekosongan hati kami melalui berita firman-Mu. Biarlah itu menjadi sumber penghiburan bagi kami sekalian. Ya Tuhan, Engkau juga memperhatikan segala kebutuhan jasmani kami. Melalui kehidupan keluarga yang berduka, telah terhidang makanan dan minuman. Sebelum kami menerima, Tuhan berkati semuanya. Jauhkan dari segala bibit penyakit supaya boleh menjadi kekuatan di dalam tubuh kami. Kami teringat akan sesama kami yang menderita dalam segala hal. Tuhan hadirlah di sana melalui orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dipakai, supaya kami semuanya terpelihara di dalam Tuhan. Kami menyambut berkat-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan sumber kehidupan kami. Amin. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.